Halo, nama saya Nisha Liza dengan NIM 0104321005. Hari ini akan menjelaskan kembali mengenai keamanan internasional dari sesi 9 sampai terakhir. Yang pertama mengenai pedoman strategi keamanan nasional yang memberikan informasi dan juga panduan pada pengembangan strategi keamanan nasional. Pada dasarnya, National Strategi Keamanan memerlukan desain dan penerapan ide-ide untuk penggunaan sarana serta orkestrasi institusi dan instrumen kekuatan nasional secara diplomatik, informasi, militer, dan juga ekonomi, yang tujuannya untuk mencapai tujuan yang layak yang melindungi atau memajukan kepentingan nasionalnya. Nah, national security secara esensinya tentang nation state yang mengartikulasikan kemampuan yang mereka miliki untuk memprotek dan memajukan national interest mereka yang merupakan bentuk dari elaborasi terhadap national values mereka. Nah, national interest merupakan elaborasi dari national values ya, maka dari itu national interest terbagi menjadi dapat 4 karakteristik secara vertikal. Yang pertama ada survival interest yang mementingkan keperluan bangsa yang tidak dipenuhi maka akan hancur. Yang kedua ada important interest yaitu eksistensi negaranya, lalu ada peripheral interest juga. National security ini merupakan real power yang digunakan negara secara horizontal seperti institusinya, human atau manusia, dan sistem kerja pemerintahannya. Nation state ini musuhnya adalah dari dalam dan dari luar. National security ini berbicara bagaimana negara membicarakan negaranya dalam lingkup domestik dan juga secara internasional. Nah, national security bergerak seperti law and order yang terjamin dan bisa dijaga juga di dunia internasionalnya dan dititik beratkan kepada negaranya. Karena secara esensinya membahas mengenai nation state yang mengartikulasikan kemampuan yang mereka miliki untuk memprotek dan memajukan national interest mereka sendiri. Nah, instrumentalis ini bergerak seperti sesuatu yang tidak bisa terlaksana, baik secara normatif juga itu sesuatu yang tidak bisa terlaksana dan hanya bisa terlaksana by system saja. Nah, for the sake of national security, militer juga digunakan untuk dijadikan sebagai real power untuk rate of wars. Lalu terdapat juga yang namanya instrumen military, lalu ada instrumen diplomatik, ada instrumen informational juga. Dari informational ini juga bisa bersifat manipulatif, di mana seperti Rusia Ukraine yang berlomba-lomba untuk perang informasi versi masing-masing sehingga menimbulkan ambiguitas, di mana negara-negara cenderung rancu atau bimbang dalam picking sides atau memilih kubu yang mana yang harus dibela. Nah, instrumen ekonomik ini juga menjadi national security, seperti contohnya superpower yang membantu small power state. Bisa juga untuk tracking orang-orang dalam pengawasan atau ODP melalui chart pengeluarannya. Nah, national security mengamankan dari dalam dan luar negeri, sedangkan international security mengamankan dari ancaman dalam negerinya saja. Nah, national security itu cenderung fake karena yang dijaga itu values-nya. Untuk merealisasikan national security tersebut perlu yang ada namanya grand strategy. Apa itu grand strategy? Grand strategy merupakan usaha manusia saat ini untuk menciptakan masa depan yang telah dirancang tapi belum tentu terjadi dan belum tentu tercapai, tapi at least udah ada strateginya sebelum hal itu terjadi gitu. Nah, dasar dari strategi ini adalah art atau kreativitas dan juga ambisi. Jadi dimana dengan artian ketika menjalankan strategi ada hal baru yang di-create. Nah, konsep grand strategy ini juga perlu mempunyai sebuah kemampuan penting, yaitu menentukan keputusan yang bijaksana dalam melaksanakan grand strategy-nya tersebut. Nah, namun meskipun banyak pemimpin-pemimpin negara yang menerapkan konsep ini, tidaklah mudah dan juga tidak simpel untuk bisa direalisasikan. Mengapa? Karena grand strategy ini perlu dilihat dari berbagai macam aspek, dan aspek yang dipertimbangkan juga cukup luas dan berjangka panjang, sehingga perlu ada pemikiran maju yang dimiliki seseorang pemimpin dalam pengambilan keputusannya. Maka dari itu, grand strategy dianggap sangat krusial pergerakannya karena bisa dijadikan sebagai acuan adanya perdamaian atau justru sebaliknya peperangan dalam sebuah negara untuk melaksanakan kepentingan nasionalnya. Lanjut ke sesi berikutnya, ke sesi 11, yaitu mengenai isu dan ancaman dalam human security yang bersifat universal dan berinterpendensi dan berfokus kepada manusia. Menurut UNDP Human Security Report, human security itu ada untuk memberikan rasa aman dari ancaman kronis, kelaparan, penyakit, dan juga represi, serta perlindungan dari hal-hal yang menghalangi aktivitas sehari-hari. Human security mencakup economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, dan political security. Aspek-aspek yang disebutkan ini berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakatnya. Secara global, human security merupakan tantangan yang muncul karena adanya ancaman antar negara akibat tindakan bahkan bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Salah satu ancaman ini contohnya seperti drug trafficking. Hal ini menyebabkan konflik-konflik lain juga yang berdampak ke kehidupan sehari-hari manusia lainnya. Untuk memperjuangkan human security, dibutuhkan sebuah kebijakan nasional yang dikoordinasikan oleh negara-negara internasional.
keamanan manusia sendiri terfokus kepada 4 karakteristik esensial yang diantaranya keamanan manusia sebagai perhatian yang universal, pencegahan dini memungkinkan kemudahan bagi keamanan manusia ketimbang dalam intervensi mendatang. Lalu ada keamanan manusia berpusat kepada individu atau orang. Ketergantungan merupakan komponen keamanan manusia dan dalam bab 2 pun menjelaskan kembali secara spesifik mengenai komponen-komponen keamanan manusia, di mana komponen ini terbentuk melalui setiap sumber ancaman yang dapat mengancam keamanan setiap individu atau orang. Sebagian besar daftar ancaman dapat dilihat melalui 7 kategori utama, yaitu keamanan masyarakat, ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan, pribadi, dan juga ancaman terhadap pribadi mengambil beberapa bentuk juga. Nah, beberapa ancaman lainnya itu dari geng atau individu secara kekerasan fisik, lalu ancaman dari kelompok lain, ancaman dari negara juga seperti penyiksaan fisik kepada rakyat yang dilakukan oleh Korea Utara yang membatasi hak-hak individu masyarakatnya. Lalu juga ada ancaman dari negara lain yang sama dengan seperti perang, ancaman yang ditujukan kepada anak-anak seperti pelecehan anak, ancaman yang ditujukan kepada perempuan atau bisa disebut kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan, ancaman terhadap diri sendiri yaitu penggunaan narkoba dan juga percobaan bunuh diri, dan yang terakhir keamanan pangan. Global human security, adanya tantangan global terhadap keamanan manusia dikarenakan penyebaran ancaman di dalam negara yang menyebar dengan cepat melampaui batasan nasional. Ancaman nyata terhadap keamanan manusia ini dapat muncul lebih banyak di masa mendatang dengan berbagai bentuk. Beberapa di antaranya seperti perdagangan dan produksi narkoba, kesenjangan di dalam peluang dan dalam bidang ekonomi, terorisme dengan tingkatan secara internasional, degradasi lingkungan. Beberapa ancaman ini merupakan bentuk dari tanggung jawab setiap negara agar dapat mengatasi ancaman-ancaman lainnya yang berada di luar 6 pokok ancaman yang ada. Lanjut ke sesi berikutnya yang membahas mengenai Homeland Security, atau bisa disebut juga keamanan nasional yang dicetus oleh Amerika, yang tujuannya untuk menjaga dan melindungi negara secara nasional yang damai dan juga bersifat sejahtera. Tujuan lainnya juga untuk melawan terorisme serta bahaya-bahaya lainnya yang mengancam Amerika itu sendiri. Nah, terdapat 3 upaya dalam membantu kinerja dari Homeland Security. Upaya yang pertama adalah preventing terrorism. Nah, di sini upaya ini ditekankan bahwa sistem keamanan baik secara cyber maupun secara fisik perlu diperkuat dan perlu adanya peringatan yang lebih jelas dalam upaya-upaya terorisme. Nah, yang kedua yaitu dengan reduce vulnerabilities yang bertujuan untuk membangun perlindungan terhadap infrastruktur serta menjaga dan membela rakyat dari keadaan bahaya. Strategi ketiga yaitu dengan meminimalisir serangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi negara dalam merespons setiap serangan dengan menggunakan beberapa pelatihan yang nantinya akan menjadi sebuah sistem pencegahan yang Amerika terapkan. Nah, keamanan dalam negeri merupakan sebuah tanggung jawab untuk bisa mencapai keamanan yang dijanjikan dan juga dimiliki setiap bagian segmen dari masyarakat yang saling mendahului dalam mencapai keamanan secara internal. Seluruh bagian pelayanan publik juga mengambil bagian dalam mengupayakan keamanan tersebut, sehingga dengan adanya kerjasama ini, maka akan dihasilkan yaitu critical infrastructure yang adalah sistem fisik maupun virtual yang tujuannya untuk menjaga ketidakmampuan atau juga kehancuran keamanan negara. Sebagai contohnya seperti pertanian, kehidupan pangan, kesehatan masyarakat setempat, mutu air yang dilestarikan, dan juga lain-lainnya. Lanjut ke sesi berikutnya mengenai negara itu terbentuk dari bangsa. Bangsa terbentuk dari manusia dan mereka semua punya values. Semua dibentuk oleh konstitusi-konstitusi, jadi by default atau secara realita memiliki blueprint masing-masing untuk bisa mencapai tujuan nasional masing-masing. Perlu adanya penegakan values atau nilai sendiri. Untuk bisa menemukan values, perlu adanya strategi dalam konteks untuk memajukan dan mementingkan kepentingan global. Strategi national security merupakan strategi yang mengamankan negaranya di tingkat global dan seluruh instrumennya dipakai baik secara militer dan juga non-militer. Nah, grand strategy itu dilakukan secara masa depan. National security, masa depan, tapi di bidang sekuritas. Nah, human security ini berfokus kepada bagaimana manusia bisa aman terlebih dahulu, baru yang lainnya bisa menyusul. Nah, di atasnya human security ada yang namanya law and order, yang adalah strata sosial yang bisa berjalan in order sesuai dengan flow agar bisa diprediksi kemungkinan-kemungkinan ke depannya. Maka dari itu, perlu ada yang namanya security. Di atasnya law and order, terdapat juga yang namanya Homeland Security, di mana seluruh teritori negara ini bisa dijaga dengan baik secara ideologi, aspek nasional, dan juga institusinya.
untuk mengamankan rumah kita sendiri, kita perlu mengamankan satu klasternya. Jadi bukan hanya rumahnya saja yang dijaga, tetapi satu wilayah juga dijaga agar seluruhnya bisa terjaga juga. Nah, Homeland Defense ini merupakan cara bagaimana pihak militer mengamankan teritorial negaranya dari serangan militer. Jika dilihat dari perspektif militer, Homeland Security ini gabungan dari Homeland Defense dan juga National Defense. National Defense merupakan di mana militer atau aktor sebagai subunit untuk mengamankan negaranya di tingkat global dan era krisis, konflik, dan juga aman. National Defense merupakan point of view dari teori realis yang menjadikan militer sebagai subunit. National Defense manage military power agar National Defense dibangun untuk serving national interest. Nah, regular warfare merupakan pertarungan dua pihak yang terjadi secara direct, sedangkan irregular warfare merupakan bagian strategis setiap pihak untuk bisa memakai hal-hal lain di sekitar untuk bisa melawan pihak lawannya selain military. Irregular warfare membahas mengenai legitimasi dan pengaruh persepsi. Dilihat sebagaimana sebuah negara ini memberi influensi terhadap orang lain mengikuti perspektif pihak dari negara superpower. Jadi irregular warfare tidak langsung sedangkan regular warfare bergerak secara langsung. Biasanya irregular power digunakan untuk negara-negara yang lemah karena tidak bisa melawan secara direct dan tidak bisa memastikan bahwa negara ini bisa memenangkan ancaman atau peperangan. Sedangkan irregular warfare contohnya seperti semut yang mencari cara untuk melawan gajah. Nah, kasus Papua itu termasuk irregular warfare yang menggunakan media atau influence rakyat untuk mendapatkan goal yang direncanakan. Lanjut ke sesi berikutnya yaitu mengenai sekuritas. Sekuritas merupakan satu bagian penting dalam sebuah negara, terutama dalam mempertahankan keamanan sebuah negara atau wilayah. Dengan seiring berjalannya waktu, bentuk pengembangan sekuritas bertambah luas terutama dalam bidang teknologi. Hal ini merupakan bagian dari tindakan dari para aktor negara maupun non-negara dalam menjaga keamanan cyber internasional. Sekuritas cyber yang dikenal sebagai security cyber memiliki contoh yang dapat masuk ke dalam ancaman kriminalitas yang adalah termasuk digital disruption, peretasan data, hacking sistem, pencurian data, dan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya. Di dalam lingkungan negara sendiri, Indonesia sendiri, ancaman kriminal dari cybersecurity ini belum terlalu marak akibat masih terbatasnya pengaksesan internet di beberapa daerah. Keamanan lingkungan cyber merupakan sebuah jaminan dari kerangka dasar dan sistem digital dari serangan karakter di layar yang merusak keamanan atau privasi secara digital. Salah satu dari pelanggaran keamanan cyber itu seperti kasus bocornya data para pengguna dari aplikasi layanan masyarakat di Indonesia yang disebabkan kurangnya pertahanan keamanan sekuritas privasi. Nah, melalui dunia digital dan kemampuan teknologi menjadikan hal ini sebagai salah satu hal yang mulai diperbincangkan dan diambil perhatian khusus. Mengapa demikian? Karena dengan adanya kemajuan teknologi dan menyebabkan negara-negara demokrasi ikut memajukan teknologi bangsanya, dengan otomatis akan membantu setiap rakyatnya dengan mudah untuk mengakses situs internet. Nah, selain itu juga institusi pemerintah Indonesia masih kurang menanggapi top to bottom yang dimana dalam mengkoordinasikan suatu hal perlu institusi yang bergerak berbeda-beda. Pencegahan dapat dilakukan dengan sigap dan meminimalisir pelanggaran yang bisa terjadi dengan adanya awareness yang tinggi yang nantinya menghasilkan sebuah solusi yang bisa diterapkan oleh negara Indonesia. Memasuki ke sesi berikutnya, sesi yang terakhir yaitu terorisme merupakan tindakan kekerasan yang digerakkan dalam berbagai elemen atau bisa dikatakan multidimensional seperti politik, ekonomi, sosial, dan juga ideologi. Nah, terdapat 22 kata kunci dari 109 definisi terorisme. Singkatnya, terorisme itu bisa digunakan sebagai senjata kepada siapapun masyarakat sipil untuk mencapai tujuan politiknya. Dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh suatu pihak untuk memberi pesan tertentu kepada pihak lain dengan cara kekerasan terhadap masyarakat sipil. Terorisme dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu state terrorism, non-state terrorism, dan state-sponsored terrorism. Salah satu contoh tindakan terorisme di Indonesia adalah bentuk kekerasan politik oleh kaum Islamis yang ditujukan dalam taktik kriminal dan bersenjata. Tujuannya untuk menolak demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Karakteristik dari terorisme adalah dilakukan oleh jumlah personel yang sedikit, biasanya kurang dari 10. Selain itu, tindakan terorisme juga menggunakan senjata api atau yang sifatnya meledak. Dengan taktik yang dilakukan sifatnya kekerasan. Tindakan terorisme ditujukan untuk struktur dalam satu negara, musuh-musuh politik, tapi secara umum ditujukan untuk masyarakat publik. Nah, tindakan terorisme didorong secara psikologis dan tentunya tidak ada legalitas secara internasional. Terorisme ini dilakukan sebagai sebuah logika yang dalam bertindak, hasil dari dorongan psikologis dan sosial, serta sebagai metode.
Tindakan terorisme bisa terjadi karena berbagai alasan, yaitu seperti kemarahan dari keadaan ekonomi, sosial politik, jaringan sosial, ideologi yang radikal, represi negara, dan faktor lain yang ada di dalam suatu negara itu. Tindakan terorisme dari kaum Islamis di Indonesia sendiri tergolong terjadi karena adanya ideologi yang radikal, di mana kaum Islamis ini menerapkan hukum Islam Syari atau Islam Salafi. Nah, upaya yang bisa lebih ditekankan di Indonesia adalah pemahaman sederhana tentang perspektif Pancasila yang ada di Indonesia, di mana masyarakat hidup secara pluralistik dan inklusif. Berbagai macam kebijakan dan strategi untuk mengatasi terorisme harus diperbarui sesuai dengan kebijakan nasional yang ada sekarang agar pola terorisme yang selalu ada tidak kembali terulang lagi. Sekian dari saya, terima kasih.